Farida, tolong ceritain dong bagaimana awal karirnya? Awal karirnya sebenarnya tuh masuk kuliah itu udah ikutan atau udah kerja freelance tapi di salah satu infotainment, check and recheck. Dari situ lulus kuliah jadi serius, seneng sama dunia TV. Langsung dia tuh ikutan atau jadi karyawan kontrak di TFPI. Waktu itu programnya Clipless dan Go Show, Gossip Show. Nah, karena ngerjain klip sama Go Show, di mana memang dunia TV atau dunia produksi TV jadi passion yang baru. Ketika lulus kuliah malah nggak ngerjain dunia public relation. Setelah itu, karena di dunia TV, di Clipless dan Check and Recheck ini dan juga Gossip Show kenal banyak artis, suka sampingan untuk ngerjain wedding. Weddingnya lebih banyak ke wedding organizer-nya beberapa selebritis. Dari situ jadinya punya sampingan WO, seneng di WO, nggak tahu kenapa tuh jadi kayak mungkin karena banyak artis kali ya, jadi bantuin gue dong, akhirnya ngejain beberapa wedding. Jadi banyak artis kayak Ratna Listi, terus bantuin sponsornya Lisa Natalia, terus juga Uya Kuya, terus Andres Tingke, terus beberapa artis dangdut dan beberapa artis beken. Kalau yang setelah tahun 2010 kalau nggak salah ngerjain weddingnya Cynthia Lamusu, terus Aldi Bragi sama Ririn, terus juga ada Rio Dewanto sama Atika Hasiholan. Kenapa lo dari WO malah sekarang jadi IO? Ribet yang ngurusin pengantin. Makanya jadi pengantin lagi. Gila si Andre, masa gue suruh kawin lagi? Enggak lah. Kenapa bener-bener milih IO sekarang daripada WO? Karena memang waktu yang harus disiapkan tuh banyak banget gitu. Bisa setahun, bisa ya 9 bulan lah minimal. WO itu bener-bener perlu waktu untuk mempersiapkan konsepnya, ngecari sponsornya kalau buat artis, atau ya hal-hal lain yang keterkaitan sama dua keluarga, sama pihak banyak pihak. Ingat kan ngerjain kawinan lo, Andre, gila parah banget kan itu, tapi untungnya sukses kan, ya kayak gitulah. Mau nanya nih, sebagai ketua IO internasional, kan udah 17 tahun nih umur IO-nya ya, event apa yang paling bikin lu deg-degan? Eventnya ya, deal harga termasuk deg-degan ya. Coba jawab. Turunin drop banner dari Hotel Mandarin, kita bikin rekor murek, alah. Suami, ya kak. Banyak sih sebenarnya di Absolute itu, anak Absolute IO memang kayaknya mereka paling suka bikin event yang deg-degan, bikin event yang seru, yang challenging. Ya mungkin itu alasannya kita sering banget menang pitching gitu. Salah satunya kita pernah bikin macet Bundaran HI. Kita waktu itu bikin event Sophie Paris, kita bikin drop banner di Bundaran HI. Kalau nggak salah 35 kali 50 meter panjangnya. Dan itu perizinan kita waktu itu bilang cuma sekitar 20.000 orang. Ternyata seru banget macet. Event yang bikin seru lagi, kita Absolut bikin rekor muri untuk makan nasi liwet terpanjang. Untuk JNE ini, bos JNE Pak Ferry nanya sih, Pak Ferry nanya, yakin nih bisa? Yakin Pak, ini segitu panjang nasi liwet loh. Iya Pak, yakin bisa. Dan syukurnya kita bisa sukses bikin rekor muri untuk JNE makan nasi liwet terpanjang dan sukses. Jadi kayaknya seru terdekat itu memang makanannya anak IO ya, tapi selama kita yakin bisa ngerjainnya, kita yakin secara teknis, secara konsep, secara SDM, secara hal yang berhubungan dengan konsep itu bisa kita laksanakan, kenapa enggak dijanjikan kepada perusahaan atau kepada klien. Tapi kalau enggak secara konsep, produksi, SDM-nya atau hal yang mendukung tidak bisa dipertanggungjawabkan, saran aku sih jangan pernah untuk menjanjikan itu kepada klien. Untungnya Absolut berhasil dan kami bisa memuaskan banyak klien untuk hal-hal yang sedikit menantang atau hal-hal yang seru untuk klien-klien kami. Sama satu lagi, kalau buat teman-teman yang mau bikin IO, ada tips-tips khusus gak sih buat mereka-mereka yang awal karir mau mulai di bisnis seperti ini? Jadi tips ala Mbak Farida Ahmad seperti apa sih bisa sampai sukses kayak gitu? Untuk jadi IO yang benar ya harus bisa 3 itu, konsepnya bagus, SDM-nya bagus, vendornya bagus. Jadi bisa menerapkan konsep itu dengan baik. Jangan sampai kalian cuma bisa konsep aja bagus, tapi tidak bisa membuktikan itu kepada klien bahwa sesuai konsep, sesuai budget. Tapi jadinya cuma bullshit aja.
hati-hati loh, nggak boleh bullshit, karena once kita bullshit sama klien, the end, nggak akan bisa diperpanjang lagi dan akan blacklist, kemanapun jualan nantinya jadi blacklist. Gitu sih. Halo Kak, aku mau tanya dong. Kakak kan super sibuk banget di kantor. Tapi di samping itu kan juga kakak punya anak, kakak punya keluarga, dan juga kakak kan juga sering banget traveling tuh kemana-mana. Terus gimana sih kakak ngatur waktunya itu semua, Kak? Terima kasih adikku. Gimana caranya membagi keluarga, kerjaan, liburan, teman-teman, me time? Sebenarnya prioritas pertama pasti keluarga. Walaupun di luar kota, walaupun lagi traveling misalnya nggak sama anak-anak, walaupun bekerja, pasti tuh yang namanya handphone selalu online sama grup keluarga, online sama guru-gurunya mereka, online sama miss private-nya di rumah yang make sure besok ada tugas apa, bawa baju apa, PR apa, pokoknya make sure. Terus juga handphone connect sama CCTV, jadi tahu mereka ngapain aja. Minimal reminder mereka bahwa waktunya mereka untuk tidur atau belajar atau apa. Jadi ini handphone selalu connect ke grup dan juga connect ke rumah seperti apa. Baru yang keduanya kantor. Kantor memang bisa dibilang lebih banyak di kantor ya, tapi kantor tuh dalam artian kerjaan kantor mau luar kota atau di sini ya, memaintain waktu aja sih, bagaimana bisa semua bisa terpenuhi. Nah kalau untuk event, semaksimal mungkin kalau bisa di event tuh nongol, event hanya untuk ngeliat atau ketemu klien atau say hi sama klien, karena sebenarnya tim Oslo tuh udah jago banget. Mereka kadang-kadang kalau bisa ibunya nggak ada, kalau ibunya ada mereka stres. Jadi minimal gue datang aja gitu. Tapi kalau misalnya ada event gede atau event yang harus involve, walaupun kecil atau gede sama aja buat aku, ya tetap turun, tetap jagain, tetap gawangin, lihat waktunya. Nah, kalau traveling tuh hobi, nggak ngerti gimana kalau nggak jalan-jalan kayaknya gatel. Mungkin karena stres yang lumayan tinggi, sudah di schedulein, ini event padat nih dari Januari Februari, wah padat banget, ini pergi sebentar gitu, atau Oktober, November, Desember, wah penuh banget ya, ini harus pergi gitu. Jadi gimana caranya otak biar nggak terlalu stres, karena ngerjain event itu ya lumayan stres tinggi. Pesan untuk absoluters, well, absolut 17 tahun. Target itu bukan angka yang dilihat, tapi bagaimana kita maksimalkan untuk mengejar target itu. Kalau target itu cuma jadi angka, jadinya beban. Tapi dikerjainnya dengan passion, dengan benar-benar full passion, itulah yang bisa membuat mimpi itu, target itu jadi nggak kerasa. Dan you did it guys, teman-teman absolut berhasil. Jadi aku rasa yang aku sampaikan di kick off tahun lalu bukan mimpi, kalian berhasil mencapai mimpi itu. So solid, kita harus gotong royong, kita harus raih itu bersama. Karena absolut itu bukan Ibu Farida, absolut itu bukan si X, si Y, si B, tapi absolut itu adalah satu kesatuan. Jadi kita harus bareng-bareng, kita harus bersama, dan kita juga akan nikmatinya bersama. Aku rasa itu sih.